Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma ma ba'du. Jamaah sekalian, rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menetapkan hidayah atas kita, dan semoga senantiasa demikian seterusnya, walhamdulillah. Dan kita insyaallah ta'ala kembali akan melanjutkan pembacaan daripada kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelumnya kita telah membahas tentang sebagian di antara jenis-jenis puasa sunnah, dan kita telah menyebutkan bahwa puasa ini adalah ibadah yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang sangat luar biasa, di antaranya adalah akan diampunkan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 70 kharifa. Barang siapa yang puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan jauhkan wajahnya daripada api neraka selama 70 musim. Juga bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa seorang hamba yang berpuasa. Demikian juga ada bau rayyan di sana, dan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Dan puasa juga mempunyai hikmah yang sangat luar biasa, dan ini telah kita sebutkan. Di antara hikmah puasa adalah melemahkan syahwat. Tidak hanya syahwat terhadap wanita, namun juga demikian syahwat terhadap dunia. Maka orang yang berpuasa wajib ditambah puasa sunnah, maka keinginan dunia dia bisa lebih tekan, dan dia lebih condong kepada akhirat. Kemudian puasa juga di antara hikmahnya adalah menumbuhkan empati, melembutkan hati, sehingga seseorang yang senantiasa berpuasa maka hatinya lembut, mudah tersentuh dengan apa yang menimpa orang lain daripada berbagai macam cobaan. Kemudian di antara hikmah puasa adalah sebagai ibadah rahasia dan latihan terhadap keikhlasan. Maka ibadah puasa ulama golongkan kepada ibadah rahasia. Karena itulah seorang hamba dia wajib menjadikan khabi'atan, perbendaraan ibadah-ibadah rahasia yang kelak dia dapatkan balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa bersama yang lainnya, contohnya misalkan infak secara rahasia diam-diam, demikian juga qiyamul lail, itu adalah contoh di antara ibadah-ibadah rahasia yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang lain kalau kita lihat jamaah, bahwa ibadah yang menghabiskan durasi waktu yang lama itu adalah diantaranya adalah puasa. Kalau sholat misalkan hanya rentang waktu yang sebentar saja, misalkan hanya sekian menit atau 1 jam total di antara satu hari, akan tetapi puasa kita lihat 12-13 jam. Maka puasa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, dan jenis-jenis puasa telah kita sebutkan sebagai ringkasan. Ada ibadah puasa yang sifatnya wajib, yakni bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, beserta qada bagi mereka yang mempunyai halangan. Kemudian puasa kafarah bagi mereka yang melakukan satu hal yang tidak diperbolehkan, yakni buka puasa di bulan Ramadan dengan cara berhubungan dengan istrinya. Kemudian juga puasa kafarah bagi mereka yang menyalahi sumpahnya. Demikian juga wajib puasa nazar jikalau seseorang bernazar dalam hati dan diucapkan dengan lisannya. Demikian juga di sana ada puasa yang sifatnya sunnah, dan telah kita sebutkan dimulai daripada puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa 3 hari di setiap bulan, minimal 3 hari. Dan jikalau dia mampu maka dia khususkan di ayyamul bid. Kemudian puasa Nabiullah Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak.
Kemudian puasa Asyura lebih utama dengan 1 hari dan sebelumnya dan juga sesudahnya. Kemudian juga puasa Arafah dan puasa sunnah di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Ini adalah puasa-puasa sunnah di dalam al-Islam. Naam. Di dalam kitab ini sebagaimana kita sebutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa khusus puasa Arafah, maka yang demikian disunnahkan atas mereka yang sedang tidak wukuf di Arafah. Wa kana min hadiyi sallallahu alaihi wasallam iftaru yaumi Arafata bi Arafata. Sesungguhnya di antara petunjuk Rasulullah SAW khusus terhadap puasa sunnah di Arafah, maka yang demikian dikhususkan bagi mereka yang tidak sedang wukuf di Arafah. Thabata dzalika anhu fi sahihain, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa ruwiya anhu annahu naha an shaumi yaumi Arafata bi Arafata. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, Rasulullah SAW melarang bagi al-hujjaj jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah untuk puasa di hari Arafah. Dan telah sabit keutamaan puasa Arafah bahwa yang demikian mengampunkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, yakni dosa-dosa kecil. Wa kadzukira li fitrihi bi Arafata iddatu hikamin. Ada beberapa hikmah kenapa puasa Arafah kalau kita lihat disunnahkan atas mereka yang belum haji atau tidak sedang haji, dan tidak disyaratkan atas mereka yang sedang wukuf di Arafah dan berhaji. Minha, di antara hikmah orang yang haji tidak disunnahkan puasa Arafah adalah annahu aqwa 'ala du'a. Sebab yang demikian itu lebih memberikan kekuatan fisik pada zikir dan doa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 9 Arafah, saat di padang Arafah, terutama saat tergelincirnya matahari, maka sangat ditekankan bagi orang yang sedang wukuf di Arafah untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah saat makbul bagi doa seorang hamba, berzikir kepada Allah kemudian berdoa. Walaupun mungkin kita lihat bahwa lazimnya saat panas di sana, makanya kita lihat tenda, kebanyakan di dalam tenda. Tapi yang demikian tidak menghalangi seorang hamba untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini tidak disadari oleh orang yang haji, maka sangat sayang waktu yang berlalu di Arafah. Ada yang sebagian menghabiskan waktunya dengan ngobrol dengan temannya saat di padang Arafah. Ada juga yang mungkin sesekali dalam rentang waktu pendek dia berdoa, kemudian setelah itu istirahat. Ada juga yang menghabiskan waktunya dengan tidur di kemah padang Arafah. Maka saat yang sangat ditekankan adalah memperbanyak zikir dan doa di padang Arafah. Karena itulah puasa tidak disyariatkan, puasa sunnah saat wukuf di Arafah. Wa minha anna al-fitra fi safari afdalu fi fardhi shaumi fa kaifa bi nafli. Dan di antara hikmah yang lain kenapa orang haji tidak disyariatkan untuk puasa sunnah di padang Arafah adalah bahwa dalam kasus haji wajib saja orang musafir itu ulama beda pendapat. Apakah buka lebih puasa ataukah tetap puasa? Apalagi jikalau pada puasa sunnah. Maka al-hujjaj, orang yang sedang haji, itu kan sedang melakukan perjalanan. Mereka adalah musafir. Maka yang lebih utama bagi mereka adalah tidak puasa Arafah. Wa minha anna dzalika al-yawma kana yaumu jumu'ah. Dan di antara hikmah yang lain, dulu saat Rasulullah SAW haji wada', dan beliau haji 1 kali dan disebut juga dengan haji wada', itu terjadinya wukuf di Arafah pada hari Jumat. Itu pada hari Jumat, dan sering memang Arafah jatuh pada hari Jumat. Wa qad naha an ifradihi bisawmi, dan hari Jumat dengan hari Sabtu sebetulnya. Jadi ada hari di mana dalam Islam diharamkan puasa dan ada hari dalam Islam dimakruhkan puasa. Yang diharamkan adalah Aidain, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Bukannya dapat pahala kalau puasa di hari tersebut, bahkan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua adalah
3 hari ayyamut tasyrik, 3 hari pada hari tasyrik. Naam. Yakni tanggal 11, kemudian 12 dan 13 Dzulhijjah. Dan ada puasa yang dimakruhkan, yakni menghususkan puasa pada hari Jumat dan juga menghususkan puasa pada hari Sabtu. Nah, jatuhnya wukuf di Arafah di zaman Rasulullah SAW itu pas hari Jumat. Maka Rasulullah SAW melarang mereka yang sedang berhaji untuk puasa di Arafah sebagai keterangan dan penekanan tambahan. Wa kana syekhuna radhiyallahu taala anhu yasluku maslakan akhara. Adapun guru kami, kata Imam Ibnu Qayyim, syekh kami yakni Al-Imam Ibnu Taimiyah, sebab Al-Imam Ibnu Taimiyah ini beliau adalah guru daripada Al-Imam Ibnu Qayyim. Sebagian menyebutkan yang dimaksud dengan di sana adalah guru beliau yang lain. Wa huwa annahu yaumu 'idin li ahli Arafati lijtima'ihim. Hikmah yang lain adalah perumpamaan hari Arafah bagi orang yang haji itu bagaikan Idul Adha. Ia bagaikan pengganti bagi Idul Adha. Itu adalah hari yang sangat luar biasa bagi orang yang sedang haji, puncak daripada ibadah haji. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, sesungguhnya inti daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, jadi haji walaupun ihramnya boleh sejak Dzulqa'dah misalkan, sebelum daripada hari-hari di Arafah. Tetapi dipastikan dia saat tanggal 9 Dzulhijjah itu ada di Arafah. Makanya kalau kita lihat jemaah haji itu biasanya pasti datang sebelum tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, 1 minggu, 2 minggu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Kemudian ketika mereka pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka mereka mandi kemudian memakai kain ihram. Bagi yang tamattu' beda dengan yang ifrad atau yang qiran. Kemudian mereka semuanya menuju ke Mina. Kemudian setelah itu pada tanggal 9 mereka semuanya menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Maka puncak daripada ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, dan itu perumpamaannya bagi mereka yang tidak sedang berhaji bagaikan Idul Adha. Wa hadzal ijtima'u yukhtassu man bi Arafata duna ahlil afaq, dan kekhususan ini khusus bagi mereka yang sedang wukuf, bukan penduduk kaum muslimin di segala penjuru dunia. Qala wa qad asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadza fil hadits alladhi rawahu ahlus sunani anhu, dan ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan yaumu arafata wa yaumun nahri wa ayyamu mina iduna ahlil Islam. Hari Arafah, kemudian hari Idul Adha, dan 3 hari di Mina saat melempar jamrah, ya, saat di Arafah, kemudian balik ke Mina melewati Musdalifah, kemudian melempar jamratul Aqabah, balik lagi ke Mekah untuk kemudian tawaf ifadah. Setelahnya kan langsung lagi balik ke Mina untuk menyelesaikan 2 hari atau 3 hari melemparkan jamrah. Jadi hari Arafah dan hari menyembelih dan juga 3 hari atau 2 hari di Mina itu adalah hari raya bagi ahlul Islam. Faslun, kemudian pembahasan yang lain kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad ruwiya anhu annahu kana yasumu as-sabta wal ahada katsiran yuqsadu bidzalika mukhalafatul yahudi wan nasara. Dan Rasulullah SAW beliau terkadang puasa hari Sabtu dan Ahad sekaligus. Yang demikian dimaksudkan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan juga Sunan An-Nasa'i daripada Quraib, pembantunya Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas telah mengutusku
Demikian juga sebagian sahabat Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah untuk bertanya, ayyul ayyamu kana Nabi SAW aktharuha siyaman, qultu yaumus sabti wal ahadi, wa yaqulu innahuma aidun lil musyrikina fa ana ahabbu an ukhalifahum. Aku pernah diutus, kata Quraib. Quraib ini adalah pembantu daripada Abdullah bin Abbas, oleh Ibnu Abbas dan sebagian sahabat Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah untuk menanyakan tentang puasa sunnah yang beliau lakukan di rumah beliau yang mungkin kami para sahabat Nabi tidak tahu. Ada enggak jenis puasa sunnah yang lain? Maka dikatakan oleh Ummu Salamah, innahuma aidun lil musyrikina fa ana ahabbu an ukhalifahum. Iya, betul. Ada puasa sunnah yang kalian mungkin tidak tahu, yaitu Rasulullah SAW terkadang puasa hari Sabtu sekaligus digandeng dengan Ahad. Beliau menyatakan ketika aku tanya, kata Ummu Salamah, innahuma aidun lil musyrikina fa ana ahabbu an ukhalifahum. Sabtu dan Ahad itu adalah hari yang diagungkan. Itu adalah hari yang dianggap hari raya oleh Yahudi dan Nasrani. Maka aku senang menyelisihi mereka. Dan hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim sebetulnya adalah hadis yang lemah. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan yang betul kata Imam Ibnu Qayyim, yang demikian adalah sunnah yang dilihat oleh Ummu Salamah secara fi'lan, secara praktek. Dan beliau tidak katakan kepada para sahabat, beliau katakan kepada Ummu Salamah. Dan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan sanad hadisnya. Sebagian para ulama menyatakan lemah, akan tetapi Abdul Haq musahihan lah wa Muhammad bin Umar hadza la yu'rafu halu wa yawihi anhu ibnuhu Abdullah bin Muhammad bin Umar wa la yu'rafu aidan halu fal hadithu arahu hasana. Secara ringkas kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini diperselisihkan, sebagian menyatakan lemah dan sebagian menyatakan kuat. Akan tetapi penting menjadi catatan kata Imam Ibnu Qayyim, jikalau menyelisihi Sabtu dan Ahad hanya pada hari Sabtu, maka yang demikian itu dimakruhkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, la tasumu yaumas sabti, janganlah kalian puasa pada hari Sabtu, illa fi matturida alaikum, kecuali bertepatan dengan puasa wajib, wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin aw 'uda syajaratin jikalau kalian tidak mampu, maka kata Rasulullah SAW, ya, jadi di sini Rasulullah SAW menyatakan, janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Wa qala jama'atun min ahli al-ilmi la ta'arudha bainahu wa baina hadithi Ummi Salamah fa inna an-nahya an saumihi innama hiya nahyun an ifradi. Jadi tidak ada larangan sama sekali kalau Sabtu Ahad. Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian berusaha mengkompromikan antara larangan dan antara apa yang beliau praktekkan tadi. Intinya adalah kalau Sabtu dan Ahad niatnya menyelisihi Yahudi dan Nasrani, maka yang demikian diperbolehkan. Akan tetapi jikalau hanya Sabtu saja, maka yang demikian hukumnya adalah dimakruhkan atau diharamkan. Kemudian beliau lanjut pada pembahasan walam yakun min hadihi sirdus saumi wa siyamid dahri. Beliau masuk pada pembahasan puasa ad-dahr. Ad-dahr itu artinya adalah selamanya atau 1 tahun penuh. Apakah puasa 1 tahun penuh itu adalah sunnah ataukah tidak? Ini yang menjadi pembahasan. Bal qad qala inna man shoma ad-dahra la shoma wala aftara. Dan yang dimaksud dengan puasa selama-lamanya tadi bukanlah seseorang puasa setiap hari tanpa ada jeda sama sekali. Sebab kita tahu tadi ada hari yang diharamkan. Apa tadi? 2 Idul Fitri dan 3
hari tasyrik. Dan bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah puasa setiap hari. Ketika ada hari yang diharamkan, maka dia berbuka. Fa innahu dzukira dzalika jawaban liman qala ara'aita man shama ad-dahra wa la yuqalu fi jawabi man fi'la al-muharram la shama wa la afṭar. Dan ringkasnya di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada di antara para ulama yang mensunnahkan puasa selama-lamanya. Ada juga di antara para ulama yang menyatakan yang demikian tidak boleh. Dalil yang digunakan adalah hadis yang sama. Contohnya misalkan ketika Rasulullah SAW menyatakan pahala bagi mereka yang puasa 3 hari di setiap bulan. Itu kan tujuannya kata Rasulullah SAW sebab satu kebaikan dibalas dengan 10. Berarti 3 hari di setiap bulan bagaikan puasa 30 hari. Kemudian perhatikan juga hadis tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'u 6 min Syawal faka'annama shoma ad-dahra. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, seperti puasa dahar, seperti puasa selama-lamanya. Nah, perbedaan pendapat adalah apakah ketika Rasulullah SAW menyatakan satu kebaikan dibalas 10 kali, barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulan bagaikan puasa 1 bulan, dan barang siapa puasa Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal bagaikan puasa 1 tahun, apakah itu pujian terhadap puasa sepanjang tahun? Berarti kalau kita mampu ya puasa semua, gitu maksudnya. Ini sudut pandang yang pertama. Kan Rasulullah SAW memuji. Seakan-akan beliau menyatakan puasa 1 tahun penuh itu bagus, tanpa putus, kecuali pada hari yang diharamkan. Kalau kalian tidak mampu, setiap bulan berapa hari? 3 hari. Kemudian nanti setelah Ramadan 6 hari. Menunjukkan ada yang asal dan ada yang seperti bagaikan. Mana yang asalnya? Puasa 1 tahun, itu bagus. Tapi ada yang seperti puasa 1 tahun, seperti atau hampir menyamai. Apa itu? Puasa 3 hari di setiap bulan, atau puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Yang asalnya adalah puasa 1 tahun, yang mempunyai keutamaan yang mirip dengan puasa 1 tahun. Puasa apa tadi? 3 hari dan 6 hari di bulan Syawal. Seakan-akan ada tersirat, ya tidak tersurat, seakan-akan implisit di sana disebutkan bahwa kalau kalian mampu ya puasa 1 tahun. Tapi kalau tidak mampu apa? Puasa sunnah 3 hari, kemudian 6 hari di bulan Syawal. Ada juga para ulama menyatakan bahwa bukan demikian memahami. Yang harus kita pahami adalah puasa 1 tahun itu nggak boleh diteruskan 1 tahun demikian. Ada penggantinya yang lebih tepat dan tanpa menyusahkan. Apa itu? 3 hari setiap bulan. Kemudian setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Itu sudah cukup dan menyamai dan sebagai pengganti daripada puasa 1 tahun. Jadi hadisnya sama, tetapi sudut pandangnya yang berbeda demikian. Walhasil jamaah, kalau kita lihat ada sebagian istri Rasulullah SAW yang memang puasa 1 tahun. Contohnya misalkan ibunda kita Aisyah, beliau puasa selama-lamanya. Ketika Rasulullah SAW wafat, dan sebagian disebutkan sebagian istri Rasulullah SAW juga melakukan demikian, puasa 1 tahun kecuali pada hari yang diharamkan. Nah, ini ringkasan daripada puasa selama-lamanya, puasa ad-dahar. Sebab penjelasan beliau di sini agak panjang, kita ringkaskan. Selanjutnya faslun wa kana sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ahlihi fa yaqulu hal 'indakum syai'. Ada karakteristik atau kekhususan hukum pada puasa sunnah, yakni bahwa puasa sunnah dibolehkan oleh para ulama niatnya
dilakukan di siang hari dengan catatan belum makan apapun, belum makan dan minum apapun. Adalah Rasulullah SAW, beliau pernah mendatangi keluarganya dan kemudian bertanya, hal indakum syai'un, apakah kalian mempunyai sesuatu untuk bisa aku makan? Fa in qalu la, qala inni idzan shaim. Kalau jawaban yang beliau dapatkan dari istri beliau adalah tidak ada makanan, maka beliau menyatakan inni idzan shaim, kalau begitu aku puasa saja hari ini. Ini terjadi di pagi hari atau di siang hari. Fa yunshi'un niyyata litatawwu'i minan nahari. Ini menunjukkan bahwa puasa sunnah tidak masalah jikalau inisiatif niat muncul ketika di siang hari. Dan ini berbeda dengan puasa wajib, di mana Rasulullah SAW menyatakan, man lam yubayyitis siyama billail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelumnya, sebelum fajar subuh, maka tidak sah puasanya. Wa kana ahyanan yanwi shauma tatawwu'i thumma yuftiru ba'du. Dan terkadang puasa sunnah beliau juga sudah niat, kemudian di tengah jalan beliau batalkan. Adapun puasa wajib maka tidak boleh, kecuali jikalau ada halangan yang syar'i, sakit misalkan, perjalanan atau yang semacamnya. Adapun puasa sunnah maka boleh. Akhbarat Aisyah anhu bihadza wa hadza fal awwal fi sahih Muslim wa tsani fi kitab An-Nasa'i. Adapun hadis yang menyatakan beliau puasa di tengah hari itu terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Muslim. Adapun hadis yang menyatakan Rasulullah SAW pernah membatalkan di tengah jalan puasa sunnah itu terdapat dalam hadis An-Nasa'i. Hadis yang demikian diriwayatkan daripada Aisyah, aku bersama Hafsah dalam keadaan puasa, kemudian ditawarkan kepada kami makanan yang kami inginkan, kemudian kami makan dan batalkan puasa kami. Ketika Rasulullah SAW datang, maka kami tanyakan yang demikian, beliau menyatakan yang demikian tidak masalah. Dan ketika ada riwayat yang lain menyatakan berbeda, contohnya misalkan gantilah 2 hari tersebut, maka hadis yang tersebut adalah hadis yang lemah, kata beliau. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Kemudian juga diriwayatkan Abu Daud dan Nasai daripada Syuraik daripada Zumail maula Urwah daripada Aisyah. Berkata al-Imam An-Nasai, Zumail laisa bil masyhur, wa qala al-Bukhari la yu'rafu li Zumail sima'un an Urwata wa la li Syuraik min Zumail. Jadi hadis yang tadi menyatakan Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah dan Hafsah supaya mengqadha karena membatalkan puasa sunnah, maka yang demikian adalah hadis yang lemah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kana sha'iman wa nazala ala qaumin atamma shiyamahu wa lam yuftir. Nah, ada juga kasus yang lain, misalkan seseorang sedang puasa sunnah kemudian singgah di satu tempat, maka yang menjadi petunjuk beliau adalah beliau lanjutkan puasanya dan beliau tidak berbuka. Contohnya misalkan beliau pernah bertamu ke Ummu Sulaim, ditawarkan kepada beliau kurma dan minyak samin, maka Rasulullah SAW menyatakan, A'idu samnakum fi siqa'ih wa tamrakum fi wi'a'ih fa inni sha'im. Kembalikan kurma dan minyak samin kalian, sesungguhnya aku sedang puasa. Sesungguhnya aku sedang puasa. Walaupun Ummu Sulaim ini sudah dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai keluarga beliau, ada juga hadis yang lain, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Kalau kalian diundang untuk satu undangan makan sedangkan dia puasa sunnah, maka katakanlah sesungguhnya aku puasa. Misalkan ada undangan, kita sedang puasa Senin dan Kamis, ya kita katakan mohon maaf saya tidak bisa datang, saya sedang puasa. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi daripada Aisyah dan hukumnya adalah marfu', man nazala ala qaumin fala yasumanna tatawwan illa biidnihim faqala At-Tirmidzi hadza haditsun munkarun. Adapun hadis yang sebaliknya, kalau kalian diundang, kalian sedang puasa sunnah, maka batalkan puasa kalian,
maka itu adalah hadis yang lemah. Jadi yang rajih kata Imam Ibnu Qayyim, aku memandang bahwa kalau puasa sunnah yang lebih tepat adalah kita tolak undangan. Sesungguhnya aku sedang puasa. Ya, bayangkan misalkan kita sudah puasa rutin Senin dan Kamis, kemudian ada undangan batal lagi, ya kan? Nanti Kamis ada undangan batal lagi, walaupun sudah niat dan dicatat sebagai pahala. Kecuali misalkan undangannya adalah undangan yang sifatnya, ya katakanlah keluarga kita, kemudian undangan yang sifatnya wajib, misalkan seperti walimah, nikah atau yang semacamnya, maka sebagian para ulama merajihkan lebih baik dia memenuhi undangan. Adapun undangan makan biasa, maka dia abaikan. Kalaupun dikhawatirkan salah paham, maka dia katakan sesungguhnya aku sedang puasa. Nah, pembahasan yang lain, faslun wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam karahatu takhsisi yaumil jumu'ati bisawmi fi'lan anhu wa qawla. Demikian juga dimakruhkan puasa khusus pada hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat ini walaupun hari yang sangat mulia, tapi menghususkan puasa di hari Jumat atau qiyamul lail di malam Jumat, menghususkan demikian, maka yang demikian dimakruhkan atau bahkan diharamkan oleh sebagian para ulama. Wasahan nahyu an ifradihi bisawmi min hadithi Jabir bin Abdullah wa Abi Hurairah wa Juwairiyatu bintil Harith wa Abdullah bin Mas'udin. Hadis-hadis larangannya itu terdapat dalam banyak hadis. Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah dan Juwairiyah, di mana Rasulullah SAW pernah berkhutbah saat hari Jumat. Kemudian beliau minum, bahwasanya itu adalah penekanan beliau tidak puasa pada hari Jumat. Beliau tidak puasa pada hari Jumat. Demikian juga hadis Abu Hurairah, beliau menyatakan yaumul jumu'ati yaumu 'idin fala taj'alu yauma 'idikum yauma shiyamakum illa an tasumu qablahu aw ba'dah. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari raya. Janganlah kalian khususkan hari Jumat dengan puasa. Pada hadis yang lain, janganlah kalian khususkan dengan puasa dan qiyamul lail pada malamnya. Illa antasumu qablahu aw ba'dah, kecuali engkau gandeng sebelumnya dan sesudahnya. Jadi hari Kamis sekaligus hari Jumat. Kemudian hari Jumat sekaligus dengan Sabtu. Nah, jikalau tidak ada sebab khusus, kecuali jikalau ada sebab khusus. Misalkan contohnya tadi hari Arafah jatuh pada hari Jumat. Nah, di sana para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan karena ada sebab khusus yang datang, maka sebab khusus tadi adalah pengkhusus larangan puasa sunnah di hari Jumat. Awalnya puasa hari Jumat dikhususkan dimakruhkan, maka menjadi sunnah karena ada sebab khusus yang datang. Ada juga para ulama yang menyatakan bahwa puasa hari Jumat secara umum itu dimakruhkan atau diharamkan, walaupun datang sebab khusus belakangan. Maka misalkan katakanlah 10 Asyura pas hari Jumat, ya sebelum dan sesudahnya. Hari Arafah pas hari Jumat, ya sekalian sebelum atau sesudahnya. Saya sendiri lebih condong pada jikalau ada sebab khusus, maka itu sebagai taksis atau pengkhusus daripada larangan tadi. Naam. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, kalau ada yang bertanya, bukankah hari raya tidak puasa sama sekali? Ya, tadi kan di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa hari Jumat itu bagaikan hari raya. Janganlah kalian puasa sunnah, kecuali jikalau sebelum atau sesudahnya. Atau itu adalah puasa rutin kalian. Misalkan kita puasa Nabi Daud, misalkan pas hari Jumat. Maka jawabannya, kata beliau adalah, lamma kana yaumul jum'ati musyabbihan bil 'idi ukhidha min syabahatin nahyu an tahari siyami fa idza shama ma qablahu aw ba'dahu lam yakun qad taharrahu. Hikmahnya adalah karena Jumat dijadikan keutamaannya bagaikan hari raya, mungkin saja ada sebagian orang memandang kalau dia menghususkan puasa hari Jumat dengan kesimpulan dari logika dia,
Mungkin saja di sana ada di antara kaum muslimin kemudian menyatakan Jumat adalah hari paling utama. Karena hari yang paling utama pas sekalian bagusnya puasa. Mungkin saja ada demikian anggapan. Maka dari bab untuk menutup pintu ini, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, janganlah kalian puasa hari Jumat kecuali kalau kalian gandeng dengan satu hari atau satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Kemudian mungkin saja ada seseorang yang membantah, bagaimana pendapat kalian dengan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa pernah disebutkan Rasulullah SAW puasa hari Jumat. Maka jawaban kita, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah hadis demikian adalah hadis yang lemah. Kalaupun misalkan kuat katakanlah, maka tentu saja Rasulullah SAW puasa satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya. Kemudian di situ Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan dengan bab al-i'tikaf. Bab al-i'tikaf, dengan demikian selesailah pembahasan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad tentang bab puasa, baik puasa yang wajib dan puasa yang sunnah, dan yang selanjutnya adalah pembahasan al-i'tikaf. Nah, setelah pembahasan i'tikaf, maka beliau melanjutkan dengan pembahasan haji. Pembahasan haji dan umrah. Nah, sampai di sini dulu mungkin jamaah. Nanti kita lanjutkan pembahasan i'tikaf pada pekan yang akan datang. Pas nanti selesai masuk Ramadan, selesai Ramadan kita membahas haji dan umrah. Semoga kita dimudahkan untuk haji. Ya. Saya lihat ada konter pendaftaran haji. Daftar haji sekarang. Hajinya tahun 2050 sekian gitu ya. Ditulis begitu ya. Mungkin saja maksudnya adalah cepat ya kan. Cepat-cepat saja hajinya nanti tahun 50-an gitu ya. Luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Nah, ada pertanyaan mungkin silakan. Ya, silakan. Puasa apa Pak? Tarawiyah. Puasa tarawiyah. Naam. Puasa tarawiyah. Sebagian menyebutkan tarawiyah itu adalah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Wallahu taala alam bisawab. Saya tidak menemukan dalil yang khusus tentang kesunahan puasa tarawiyah. Wallahu alam, nanti kembali kita cek lagi. Kemudian juga puasa bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Para ulama menyatakan tidak ada perintah untuk puasa, tetapi perintahnya adalah untuk memperbanyak ibadah. Karena itulah maka sebagian para sahabat memperbanyak puasa sunnah di awal bulan Dzulhijjah. Sebab kan hari yang paling utama, tidak ada hari yang disinari oleh matahari. Amal pada hari itu adalah amal yang paling utama, melainkan amal yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu ada puasa Arafah. Yang ada perintahnya secara jelas dan tegas adalah puasa 9 Dzulhijjah. Pada prakteknya, karena ini hari yang paling utama, perhatikan tadi kalimatnya ketika Syekh Utsaimin menjelaskan ada 10 malam terbaik, yaitu 10 malam terakhir Ramadan. Ada 10 siang terbaik, yaitu 10 siang awal bulan Dzulhijjah. Kan para ulama beda pendapat, mana di antara 10 tadi yang lebih utama? Apakah 10 akhir Ramadan ataukah 10 awal Dzulhijjah? Tapi Syekh Utsaimin kemudian mengkompromikan. Ini sama-sama pada puncak kemuliaan. Bedanya kalau kita lihat kata Syekh Utsaimin, 10 akhir Ramadan unggul pada malamnya.
dan 10 awal Zulhijjah unggul pada siangnya. Maka ibadah siang yang menghabiskan durasi waktu dari pagi sampai malam apa ibadahnya? Puasa. Maka ya karena itulah banyak sahabat kemudian juga para ulama menyatakan disunnahkan dengan pendalilan umum tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kalau bisa demikian. Seperti itu Pak, dan itu betul juga kalau kita lihat. Baik, ada yang lain silakan. Ya Pak. Iya. Iya. Ini memang perbedaan pendapat gitu ya. Dan ditanyakan kepada ulama Saudi pada kasus Arafah kemarin, kapankah ya kami puasa Arafah? Maka jawaban Hay'ah Kibar Ulama di sana dan sebagian ulama di sana ya ikuti apa yang menjadi ketentuan yang di sana, yakni pada saat apa yang diumumkan bahwa itu adalah tanggal 9 Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah gitu ya. Jadi bab ini tidak kemudian dijadikan bab tuhmah, tidak dijadikan saling menyalahkan satu yang lain. Jadi sebagian mengunggulkan Arafah itu adalah tempat, dan sebagian menyatakan bahwa tanggal Arafah yang dimaksud di sana adalah tanggal 9 Zulhijjah, dan tanggal berbeda-beda. Ini waktu itu pernah kita jelaskan ya. Jadi tidak masalah Pak, tidak masalah. Bagi kita yang di sini ya sesuai dengan yang di sini gitu ya. Tapi kalaupun kita puasa tanggal 8 dan tanggal 9 itu juga enggak masalah. Tanggal 8, tanggal 9 itu juga bagus tadi. Lalu bagaimana dengan puasa jikalau di sana sudah selesai Arafah, kemudian baru kita puasa di sini? Maka yang demikian pun juga kita tidak salahkan, sebab memang adanya perbedaan ketentuan waktu dan tanggal. Ya, sebab Saudi duluan daripada Indonesia, betul Pak ya? Kita duluan atau Saudi duluan? Harusnya kita duluan, tapi ulama menyatakan Saudi duluan. Kenapa? Itu tergantung tentang penentuan titik nol. Ya, katakanlah titik nolnya itu di Saudi gitu Pak ya, bukan di mana? Saat ini GMT itu di mana Pak? Ya di sana. Katakanlah titik nolnya di Saudi kan begitu ya. Saudi duluan. Saat ini kan seakan-akan kita lebih belakangan, kita lebih duluan dari Saudi berapa jam ya? 4 atau 5 jam. Sebetulnya kita lebih telat dari Saudi berapa jam kalau dibalik Pak? Nah, kurang lebih begitu. Kadang-kadang kan ada sebagian orang menyatakan, kenapa kita puasa Arafahnya di belakang Saudi, padahal kita kan duluan. Tapi ada juga yang membalik bahwa Saudi duluan, kita belakangan, titik nolnya di sana misalnya. Ya, titik nol itu kan juga relatif sebetulnya Pak. Yang lebih tepat ya di sana sebetulnya titik nolnya, bukan di Inggris sana, bukan di Greenwich sana. Baik, ada yang lain? Silahkan. Ya intinya memang bagus juga sih, ya kan. Terutama katakanlah janda, duda gitu Pak ya. Kasusnya kan tadi Aisyah beliau janda, dan memang kekhususan Rasulullah puasa menikah lebih daripada 4 boleh.
Kemudian beliau setelah wafat, istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Maka sebagian istri Rasulullah SAW puasa 1 tahunan. Jadi bagus juga memang bagi duda yang tidak ingin menikah lagi misalkan, ingin fokus ibadah. Nah itu berarti ada jenis puasa sunnah baru Pak ya namanya. Puasa apa? Duda dan janda. Kan ada juga puasa sunnah jomblo, di mana Rasulullah SAW menyatakan menikahlah wahai para pemuda, kalau kalian tidak sanggup maka hendaklah kalian perbanyak puasa sunnah, sebab itu akan menurunkan syahwat kalian, itu akan menjadi penghalang bagi syahwat kalian. Jadi ada puasa jomblo, banyak puasa sunnah sambil nunggu kemampuan menikah. Ada juga puasa janda dan duda kalau tidak ada niat nikah lagi. Tapi kalau niat nikah lagi ya disesuaikan tentu saja. Nah, ada yang lain silahkan. Jadi memang kalau kita lihat kan waktu berjalan cepat, kemudian kita katakanlah malas tahajud. Para ulama menyatakan memang agak sulit ya. Aku menantikan musim dingin, musim hujan. Kenapa? Malamnya itu lebih panjang dan tidurnya manusia lebih nyenyak. Itu adalah saat yang tepat aku bermunajat, menghabiskan waktu dalam doa, zikir dan tahajud. Jadi para ulama dulu nunggu musim hujan itu karena tahajudnya lebih khusyuk Pak, dan waktunya lebih, malamnya lebih panjang. Manusia juga rata-rata sedang nyenyak-nyenyaknya, maka mereka senang kalau musim dingin, musim hujan itu, karena tahajudnya lebih lama, lebih khusyuk. Nah kita memang lebih nyenyak kan begitu Pak ya. Kalau musim hujan kan kita lebih nyenyak. Ya karena kita jarang tahajud misalkan, kita perbanyak puasa sunnah. Demikianlah banyak jalan kebaikan, banyak jenis ketaatan, supaya seseorang yang lemah pada satu sisi, dia menguatkan ibadah pada sisi yang lainnya. Kalau bisa kuat semua, masya Allah, luar biasa. Taib jamaah, mungkin sampai di sini. Pekan depan insya Allah pembahasan tentang i'tikaf. Sebab i'tikaf ini tidak hanya i'tikaf bulan Ramadan. Sebab ada i'tikaf kemarin telah kita sebutkan, seseorang galau ke masjid i'tikaf. Kan ada hadis Anas bin Malik tentang doa berlindung daripada 4 hal supaya hutang dilunasi. Itu kan ketika seseorang galau terlilit hutang, kemudian dia i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf karena galau namanya. Kalau galau ke masjid. Kemudian ada i'tikaf kalau berantem sama istri, seperti hadis Abu Hurairah, hadis Ali diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berantem dimarahin oleh Fatimah, kemudian Ali milih ke masjid i'tikaf, kan seperti itu. Jadi i'tikaf ini macam-macam ternyata. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.